Kantong di kursi pesawat biasanya diisi majalah, panduan keselamatan pesawat, dan informasi tentang maskapai. Tapi kantong ini juga menjadi rumah berbagai sampah, kotoran, dan bakteri yang seharusnya nggak ada di sana. Misalnya ada penumpang yang batuk atau ngelap hidung mampet pakai tisu, tapi bukannya langsung dibuang, tisunya malah ditaruh di kantong kursi belakang. Sekarang penumpang lain datang untuk penerbangan berikutnya dan duduk di kursi yang sama. Dengan ruang yang terbatas, menaruh sesuatu di kantong ini bisa menarik jutaan kuman dan menyebar di sana. Gak heran kalau kantong di belakang kursi ini bisa sangat menjijikkan. Banyak penumpang menaruh sampah di sana. Orang-orang biasanya membuang sisa coklat, popok, sisa apel, dan kacang. Alhasil, remah-remah dan kotoran lain menumpuk. Sampah ini memang diambil sebelum penerbangan berikutnya, tapi kantongnya jarang sekali dibersihkan. Semua tergantung maskapai masing-masing. Mereka yang menentukan seberapa sering bagian dalam pesawat dibersihkan secara menyeluruh dengan baik. Meja nampan tempat kita makan dan menaruh barang adalah salah satu atau bahkan bagian paling kotor di pesawat. Meja nampan ini bisa menampung lebih dari 2000 CFU alias unit pembentuk koloni bakteri per 6,5 cm persegi di permukaannya. Tekstur bergerigi mencegah gelas soda tergelincir dari meja, juga membentuk tekstur kecil tempat mikrob bisa menempel. Soda dan jus manis yang tumpah ke meja nampan selama penerbangan memberikan bakteri ini tempat yang sempurna untuk bertahan dan mencari makan. Bakteri suka hidup di plastik seperti ini, sama kayak di kulit manusia. Dan ada banyak sekali mikrob yang tinggal dan bertahan di nampanmu, apalagi kalau nggak dibersihkan dengan baik. Sama kayak saluran udara yang selalu diutak-atik. Gesper sabuk pengaman mungkin merupakan objek yang paling sering disentuh di pesawat. Rata-rata, gesper ini dihuni hampir 1000 unit pembentuk koloni bakteri per 6,5 cm persegi setiap saat. Penumpang membuka sabuk pengaman waktu mau ke toilet, lalu setelah cuci tangan, orang-orang akan berjalan di lorong sambil menyentuh sandaran kepala untuk menjaga keseimbangan sampai ke kursi mereka. Setelah duduk dan memakai sabuk lagi, banyak orang menyentuh wajah, mata, ponsel, dan bahkan makanan selama sisa perjalanan. Meski bisa menjadi penyebar virus yang besar, bandara dibersihkan terus-menerus. Sayangnya, lain cerita dengan kereta, bus, atau bahkan taksi. Pegangan pintu kereta, wadah bagasi, kursi, gagang, dan tiang sangat jarang dibersihkan dan merupakan tempat berkembang biak bagi segala jenis bakteri menjijikkan. Sistem kereta bawah tanah di kota New York adalah salah satu yang paling kotor di dunia dengan 2 juta koloni bakteri per 6,5 cm persegi di hampir setiap permukaan. Bahkan banyak yang belum teridentifikasi karena saking langkanya. Benda yang satu ini ikut sama kamu kemana-mana, kadang sampai ke kamar mandi. Akibatnya ponsel bisa 10 kali lebih kotor daripada dudukan toilet dimanapun. E. coli, bakteri yang bisa bikin kamu mules dan demam, dapat hidup berjam-jam di permukaan hangat kayak ponsel. Solusi terbaik yang kamu punya adalah mencuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh ponsel dan pastikan ponselmu dilap dengan baik pakai disinfektan. Kebanyakan orang main ponsel siang dan malam, artinya semua bakteri yang menempel di ponsel sepanjang hari pindah ke pemiliknya. Semua orang juga sering menyentuh remote TV atau AC, tapi jarang membersihkannya waktu kita bebersih rumah. Remote jatuh ke lantai atau nyelip ke samping sofa, itu rumah yang hangat dan gelap bagi jamur dan bakteri dengan banyak remah-remah dan kotoran. Pembersihan rutin dengan tisu antibakteri bisa bikin remotemu selalu kinclong dan bebas kuman. Meniup lilin di kue ulang tahun bisa mengantarkan percikan air liur yang selalu mendarat di atas kue ulang tahun. Bisa-bisa pesta ulang tahunnya jadi nggak seru kalau ada yang sakit kan? Kadang sebaiknya kita nggak perlu tiup lilin sama sekali atau terima aja apa adanya. Kalau kamu nggak keberatan, makan kue pakai topping air liur. Mesin ATM disentuh oleh ratusan orang dalam sehari. Kemungkinan besar, salah satu orang yang menyentuh tombolnya sedang sakit dan menyebarkan flu atau demam lewat mesin ini. Virus flu misalnya dapat hidup sampai 2 hari di sana. Bahkan bisa berhari-hari setelah pengidapnya sembuh, sementara virusnya masih aktif dan bisa menyebar. ATM memang dibersihkan, tapi nggak selalu. Nggak mungkin kan membersihkan mesin ATM setiap habis dipakai satu orang? Uang kertas juga bisa menjadi rumah bagi ribuan jenis bakteri, termasuk beberapa penghuni tetap kayak E. coli, staph, dan bakteri penyebab breakout.
Uang kertas dilaporkan membawa lebih banyak kuman dibanding toilet rumah, sekaligus menjadi lingkungan yang diidamkan mikrob menjijikkan. Makin kecil nilai uangnya, kotorannya semakin banyak karena lebih sering berpindah tangan. Uang nggak bisa dibersihkan kayak barang-barang lain, tapi kamu bisa menukarnya di bank dengan yang baru dan semoga yang lebih bersih. Pakai juga hand sanitizer dan cuci tanganmu setelah memegang uang buat jaga-jaga aja sih. Troli belanja mungkin menampung jumlah bakteri lebih banyak dibanding bakteri yang ada di toilet umum. Itu termasuk kursi toilet dan gagang siramnya loh ya. Tisu pembersih gratis sudah disediakan di banyak pusat perbelanjaan dan sebagian toko bahkan punya cara ekstra untuk membersihkannya setiap hari. Tapi ini belum cukup untuk menyaingi penyebaran bakteri. Ada lebih dari 100.000 bakteri per 6,5 cm persegi di sana, jadi mustahil juga menjaganya tetap bersih. Wadah sikat gigi menampung air dan udara lembab tapi jarang dibersihkan, menjadikannya salah satu barang paling kotor di rumah kita. Wadah ini mungkin dipenuhi salmonella, E. coli, dan jamur dari waktu ke waktu kalau tidak dibersihkan secara teratur. Cuci wadah sikat gigimu pakai air panas bersabun setiap minggu untuk meminimalkan kemungkinan penyebaran bakteri. Sikat gigi harus diganti setiap 3-4 bulan sekali karena satu alasan yang baik. Sikat gigi butuh waktu untuk mengering, ini menciptakan rumah yang sempurna bagi jamur untuk menyebar dan tumbuh. Mungkin ada lebih dari 600 jenis bakteri di dalam mulutmu. Satu ciuman bisa memindahkan sekitar 80 juta bakteri. Meski rutin disikat, akan ada sekitar 1.000-100.000 bakteri yang hidup di permukaan tiap gigimu. Tapi bagi mereka yang tidak pernah sikat gigi, bakterinya bisa sampai 100 juta atau bahkan 1 miliar bakteri di tiap gigi. Objek paling kotor di rumah kita bisa jadi yang satu ini, spons cuci. Benda ini basah, menyerap air, dan kita selalu menggosok makanan serta kotoran pakai spons ini. Kita juga menggosok kompor dan makin menyebarkan semua bakteri yang ada. Spons mustahil tetap bersih, dan cara terbaik untuk menjaganya aman dari kuman adalah menggantinya kalau sudah mulai bau. Nah, kalau sponsmu kotor, wastafelmu pun pasti juga kotor kan? Buah dan sayuran yang dibilas, daging mentah, dan piring kotor yang perlu dicuci, semua menumpuk di wastafel. Semua ini menciptakan tempat berkembang biak yang sempurna untuk E. coli, salmonella, dan banyak hal menjijikkan lainnya. Bakteri itu menempel ke sisi dan lubang, lalu berkembang biak di sana. Bersihkan wastafelmu sebelum dan sesudah digunakan, dan pastikan selalu kering untuk mencegah pertumbuhan jamur. Menu restoran dan wadah saus jarang sekali dibersihkan. Kalau ada orang yang lagi sakit menggunakannya sebelum kamu, bakteri penyebab penyakit yang sama kemungkinan akan berpindah ke tanganmu, lalu lanjut ke kentang gorengmu. Daftar menu jarang dibersihkan dengan disinfektan setelah digunakan, dan para pelanggan pasti juga menyentuh objek lain seperti kursi, meja, wajah, atau rambut sebelum menaruh daftar menu ini lagi. Mainan anjing juga perlu dibersihkan secara teratur untuk mencegah bakteri atau pertumbuhan jamur. Tiap kali peliharaanmu mengunyah mainan, bukan cuma bakteri dari mulutnya yang berpindah, air liurnya juga bikin tempat yang basah dan lengket jadi rumah bagi kuman. Kita nggak tahu apa aja yang udah tersentuh oleh mainan favorit peliharaanmu di sekitar rumah atau halaman. Dompet dan tas bisa menampung lebih banyak bakteri dibanding dugaan kita. Kita sering menaruhnya di tempat kotor seperti di jalanan, lantai kamar mandi, meja, dan di kursi umum. Tas pasti terpapar segala macam kuman seperti salmonella, E. coli, dan jamur sepanjang waktu. Sebaiknya sediakan selalu tisu beralkohol di tasmu untuk membersihkan apa saja yang kamu butuhkan. Pancuran air minum juga dipenuhi kuman dan bakteri. Lebih dari 2 juta bakteri per 6,5 cm persegi dapat ditemukan di keran air mancurnya saja. Saat basah dan tersentuh oleh ratusan tangan, bakteri dan jamur mulai tumbuh. Kalau seseorang batuk atau bersin di dekatnya, partikel-partikel itu akan menempel di air. Alhasil, orang yang minum dari sana selanjutnya berpeluang besar terpapar oleh partikel tersebut. Kamu bikin popcorn di microwave, tapi ada sisa jagung yang nggak meletup. Kamu bisa kok membuangnya sebelum membuka bungkusnya. Lihat lubang kecil di atas sini, guncangkan bungkusnya di atas piring, dan semua biji akan jatuh lewat lubang itu. Lebih baik mencabut stiker post-it bukan dari bawah ke atas, tapi lepaskan dari samping. Dengan begini, kertasnya akan rata dan bagian bawahnya nggak akan melengkung. Kupas pisang mulai dari bagian atas ya, jadi kamu nggak perlu mencet bagian bawah buah ini. Lubang di gagang panci nggak cuma bisa dipakai buat menggantungnya di dinding, kamu bisa masukin sendok ke lubang ini waktu bikin sup.
Wadah kardus Chinese food bisa dibuka supaya 4 dinding kertasnya rata di meja. Jadi kamu tinggal melepas lipatan wadahnya. Dengan begini, kamu bakal dapat wadah yang mirip piring. Makanan panas pun bakal lebih cepat dingin. Cara mudah untuk ngupas jeruk adalah potong bagian atas dan bawah jeruk, lalu potong di tengah, terus pisahkan jeruknya. Hampir semua orang salah menggunakan bantal leher. Biasanya, kedua ujung bantal yang berbentuk U mengarah ke depan. Posisi yang benar adalah putar bantalnya, lengkungan harus ada di bawah dagu, dan kedua ujungnya harus mengarah ke belakang. Leher akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini, dan kamu bakalan tidur nyenyak. Kipas plafon punya 2 mode buat cuaca dingin dan panas. Coba cari tombol di kipas, tekan ke atas untuk mode cuaca dingin atau ke bawah untuk cuaca panas. Pada mode panas, kipas mendorong udara ke bawah dan kipas mengisap udara ke atas pada mode dingin. Menurut aturan etiket, kamu harus membiarkan orang keluar dari ruangan, gedung, atau lift lebih dulu, baru kamu boleh masuk. Mereka keluar dulu, baru kamu masuk. Kalau kamu ada di dalam, berarti kamu yang keluar dulu. Aturan simpel ini akan membantu menghindari tabrakan. Di restoran dan kafe, tusuk gigi selalu ada di meja. Kebanyakan orang salah menggunakannya saat membersihkan gigi setelah makan. Cara benar dan sopan adalah pergi ke toilet dan congkel perlahan makanan sisa dari mulutmu. Begini nih, cara benar mengikat kantong sampah tanpa membuat lubang kecil di atasnya. Jangan ikat tali tipis ini, angkat kantong, buat simpul, balutkan ke simpul lewat lubang, dan kamu dapat ikatan yang kencang. Supaya sepatu kering di pengering, ikat talinya, lalu masukkan sepatu ke dalam pengering. Tapi tinggalkan ujung talinya menjulur keluar ya. Tutup agar pengering menjepit tali sepatumu. Selesai! Headphone kabel jauh lebih sesuai di telinga kalau kamu memakainya dengan kabel mengarah ke atas. Lalu, kabelnya bisa dililitkan ke daun telinga. Jadi, headphone nggak akan jatuh dari telingamu. Jepit rambut harus dipasang dengan sisi bergelombang di dekat kepala. Dengan begitu, jepitnya nggak akan jatuh dari rambut. Jangan gosok gigi pakai sikat gigi elektrik dengan gerakan cepat. Sikat gigi elektrik harus menggosok gigi dengan lembut. Kamu bisa merobek sekantong gula dengan satu tangan, pegang kantongnya di atas muk, letakkan di telunjuk dan jari tengah, lalu tekan ibu jari ke bagian tengah kantong. Bagian tengahnya akan robek dan gula bakalan keluar dengan mudah. Saat kamu menuangkan jus atau susu, leher kotaknya yang berlubang harus ada di sisi atas. Dengan begitu, minumanmu nggak akan terciprat banyak. Kamu masuk kamar masih pakai kacamata hitam. Terus, mau kamu simpan di mana? Taruh di kepala, gantung di kerah baju, atau masukin ke kantong. Cara terbaik adalah menaruh kacamata di saku dada dan arahkan lensanya ke dalam supaya cuma satu gagangnya yang di luar saku. Kacamatamu akan aman di dalam dan lensanya akan terlindungi. Jangan lupa menutup kloset saat kamu menyiram. Partikel super kecil yang nggak kelihatan dari air kotor dan kuman menciprat saat kamu menekan tombol siram dan nggak nutup klosetnya. Kamu nggak perlu melepas tutup plastik tablet pencuci piring dan meremukannya. Masukkan saja ke tangki, lalu tutup. Air akan melarutkan plastiknya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua merek ya. Jadi, baca dulu petunjuknya. Kegunaan kompartemen di bawah kompor nggak maksimal kalau kamu cuma menaruh wajan dan panci di sana. Kamu bisa menaruh makanan di sana karena panas dari oven akan menghangatkan makanan. Ini berguna kalau kamu menunggu tamu yang terlambat. Hampir semua orang punya pompa pendorong atau plunger dengan bentuk karet bulat. Di film-film, kita sering melihat benda ini dipakai untuk ngatasin masalah kloset mampet. Padahal plunger ini buat ngatasin masalah wastafel mampet. Kalau buat kloset, kamu harus pakai plunger khusus lain. Kamu makan taco dan semua isiannya jatuh dari ujungnya. Taruh aja satu tortilla lagi di piring. Semua isian akan jatuh di atasnya, jadi kamu bakal dapat satu taco kecil lagi. Kebanyakan orang membuat satu gerakan ke depan untuk mengupas sayuran pakai alat pengupas, lalu mereka menaruh bilahnya di belakang dan mengupas kulitnya lagi. Kamu bisa mengupas kulitnya ke arah berlawanan dan menggerakkan alat pengupas bolak-balik, itu akan lebih cepat dan efisien. Jangan memasukkan sabuk jubah mandi dari belakang. Tarik keluar dan masukkan ke lubang di samping perut. Setelah itu, ikat sabuk kayak biasa. Dengan begini jubah mandi bakal lebih kencang ke tubuh. Kebanyakan dari kita salah memakai penutup dudukan kloset dari kertas. Cara yang benar adalah taruh kertas dengan sisi bulat di bagian tengah menghadap ke bagian belakang kloset. Di iklan, kita lihat seluruh permukaan sikat harus tertutup pasta gigi.
Sebenarnya satu totol kecil udah cukup buat gosok gigi. Perusahaan cuma mau kamu menghabiskan pasta gigi dengan cepat dan beli lagi yang baru. Itu sebabnya mereka menunjukkan cara yang salah dan boros ini. Kita salah memakai deodoran selama ini. Cara paling efektif memakai deodoran adalah aplikasikan pada malam hari sebelum tidur. Cara termudah mengupas bawang putih adalah masukkan ke microwave. Potong bagian atasnya, lalu masukkan bawang putih ke microwave selama 20-30 detik. Selesai! Kulit bawang putih jadi mudah dikupas. Kebanyakan orang memotong pizza dari bagian tengah ke pinggir, toppingnya suka tumpah-tumpah kan? Dan kamu harus membuat banyak potongan. Cara yang benar dan mudah adalah potong pizza melintang dari satu pinggiran ke pinggiran lain. Kamu cuma perlu 2 potong untuk membagi pizza menjadi 4, 3 potongan untuk menjadi 6, dan seterusnya. Ternyata nggak perlu membungkus koper dengan plastik pelindung. Kamu bisa pasang kaos bekas di luar koper. Pastikan handle-nya keluar dari kerah dan jangan lupa bikin lubang kecil untuk handle sampingnya. Meja kecil di kursi pesawat juga bisa dipakai sebagai hammock buat kaki, ikat sabuk, selimut, atau handuk di meja, lalu gantungin aja kakimu. Kalau mau pindah ke huruf atau kata yang dibutuhkan di layar ponsel, nggak perlu menekankan jari ke area teks. Tekan tombol spasi dan tahan untuk mengendalikan slider. Ini berfungsi di semua iPhone. Fungsi Spotlight di Mac bukan dirancang untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Kamu bisa pakai search bar sebagai kalkulator. Masukkan aja persamaan yang harus kamu selesaikan. Spotlight juga menggunakan data kamus internal. Ketikkan kata dan kamu akan dapat data dari kamus tentang kata itu. Kalau kamu lapar dan nggak tahu mau pesan apa di restoran, ada aplikasi ponsel khusus yang bisa bantuin kamu. Aplikasi ini menunjukkan tampilan hidangan, ukuran, dan beratnya. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu.
Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan!